Kira kau takut nyableng cele, nyableng aing. Sampai asli. Asli gini. Asli gini. Ya, kita dekat kecamatan. Ya kita dekat kecamatan. Ini kalau dari asli gini. Mainnya langsung loncat pulau, Pak. Guna loncat pulau. Apalagi sekarang punya HP Android yang ada aplikasinya namanya Shopee dan efeknya juga memang luar biasa. GoFood juga. Ya. Pelabuhan ini anak-anak nakoda kapal itu ngerasa sekali orang yang mau belanja ke kota itu udah jarang. Tapi paket itu berkarungan itu tiap hari. Di rumah saja kita itu untuk buka WA, ngirim WA, pesan chat WA itu lemot minta ampun, guys. Usah enter kerase, ataupun enter kerase, iya masang wifi nih rumah. Tapi itu lagi kendalanya, listriknya cuma hidup malam. Itu pun cuma sampai jam 12. Kita lahir dari bumi di mana kita pijak. Udara yang kita hirup pun makanan yang kita konsumsi. Itu membuktikan bahwa kita adalah satu kesatuan dengan alam dan lingkungan. Selamat datang di Gili Genting, di mana keindahan alam dan kepulauan menjadi pesona tak terlupakan. Untuk sampai di Pulau Gili Genting, kalian harus naik kapal dari Pelabuhan Tanjung Saronggi. Ada banyak deretan kapal yang bertandang, dihiasi bendera dengan banyak warna yang berkibar di terpa angin, mengisyaratkan hidup yang aktif dan dinamis dengan segenap daya yang dimiliki manusia. Seperti pepatah Madura, abental ombak, asapu angin. Abental ombak, sapu angin, Angin bersih AC. AC. Kira kau takut nyableng cele, nyableng aing. Sampai asli. Asli gini. Asli gini. Ya, kita dekat kecamatan. Ya kita dekat kecamatan. Ini kalau dari asli gini. Mainnya langsung loncat pulau, Pak. Guna loncat pulau. Ambil kapan tanya memang? Kiain main. Main. Anak ada di kiri. Kamu tak kiri lagi, sajam lagi. Oleh oneng kiri. Pertama kali ya. Sajam lagi. Nah, apa bisa tanah? Pantai 9. Boleh pantai Kahuripan. Partai Kahuripan. Hai bisa di pantai, Kahuripan ya. Pantai 9. Ini kan lakuin pantai 9 ini kan gitu. Langsung turun nang pantai 9. Ini kayu dah. Jadi petangga dah. Dari Pelabuhan Tanjung, kapal berlabuh di Pelabuhan Beringsang yang letaknya berdampingan dengan Pantai 9. Saat berlabuh, kita seolah kembali pada pangkuan bumi, di mana hati kita menyatu dengan tiupan angin yang memeluk, dan langit memberi sapa dalam pelukannya yang tak terhingga. Dari pelabuhan, kami langsung menuju Pantai 9 untuk melepas penat, merasakan udara segar dan lembutnya pasir putih. Di tepi pantai yang memukau ini, kami merasa seolah-olah disentuh oleh keajaiban alam. Suara ombak yang lembut, seperti lagu syahdu yang membangunkan kesadaran jiwa kami. Disitulah dalam momen-momen yang tenang dan penuh keindahan, kami memutuskan untuk menjelajahi lebih jauh. Mencari tahu rahasia yang tersimpan di balik kecantikan alam Gili Genting.
orang tua sudah mulai menua. Namanya orang tua kan nggak mungkin tambah muda. Tambah tua pasti, gitu kan. Saya pasti pulang. Kenapa? Saya tidak mau terjadi dengan yang sebelum-sebelumnya, dan sampai sekarang pun itu juga masih terjadi. Orang tua kalau tua pasti dibawa anaknya ke Jakarta. Iya. Oh, banyak orang sini yang pindah ke Jakarta membawa orang tuanya. Orang tuanya dibawa ke Jakarta karena tua, karena anaknya mayoritas dia tidak mau dan tidak mau tinggal di sini, mungkin karena faktor ekonominya. Ya, kayaknya kan tadi sempat keliling banyak rumah-rumah yang sudah. Iya. Dan orang beranggapan kalau pulang ke sini, orang beranggapan mau kerja apa? Gitu. Dan yang paling tragisnya dia bilang mau makan apa? Kata saya begini, tahun 2018 ketika saya niat sudah mau pulang, saya sudah mau migrasi ke sini, mau pulang ke sini, saudara-saudara semua mau bilang, kamu mau makan apa? Saya bilang begini, kalau ada pertanyaan seperti itu berarti mengingkari Tuhan. Saya langsung patahkan seperti itu. Apakah orang yang ada di kampung itu mati semua karena nggak makan? Tapi kalau gaya hidup, ya. Gaya hidup tidak tinggi, tidak besar di sini. Ya. Tapi Kalau kalau hidup, rezeki dimanapun hidup kita bisa hidup. Yang penting kita mau hidup. Itu aja. Prinsip saya penting kita mau hidup, kita bisa hidup kok. Kita mau dimanapun kita mau hidup, kita bisa hidup. Tapi gaya hidup yang bikin manusia itu yang bikin ruwet. Yang banyak orang-orang meninggal. Apalagi sekarang punya HP Android yang ada aplikasinya namanya Shopee. Itu orang udah malas keluar. Dan efeknya juga memang luar biasa. GoFood juga. Ya. Di makanan. Pelabuhan ini anak-anak nakoda kapal itu ngerasa sekali orang yang mau belanja ke kota itu udah jarang. Tapi paket itu berkarungan itu tiap hari. Kapal bawa paket juga? Iya. Itu paket itu kan JNT, JNE itu kan dititipnya di kapal. Alamatnya nggak ke sini. Alamatnya sana pelabuhan. Soalnya kalau alamatnya ke sini mahal. Sampai kalau misalnya beli HP harganya 2 juta, tapi alamatnya ke sini. Ongkosnya nggak cukup 300. Ke sini padahal cukup dekat ya. Cuma dekat. Saya pernah itu lewat pos. Kompor gas dikirim, kompornya harganya 200, ongkosnya 150. Bayangin. Kenapa saya mau tinggal di sini? Karena saya lihat populasi penduduk di sini sudah mulai enggak ada. Mulai menurun. Kenapa? Yang tua pasti meninggal, yang muda mau pindah ke sini itu sulit. Dikit sekali. Pasti cari penghidupan di luar. Mulai dari jalan ini sampai ke masjid. Sampai ketemu masjid sana, ini ke barat sini. Kalau mau nyari orang cowok itu paling tinggal berapa biji. Yang anak mudanya tinggal berapa orang. Kalau mau ngumpulin orang, mau undangan, paling ada 10 orang cowok. Tapi kalau daerah timur, itu masih padat. Masih padat populasinya. Di antara riak ombak yang membelai pantainya, Gili Genting menggenggam rahasia yang tak terucapkan. Di sini, warna-warna tak lagi hitam atau putih, melainkan perpaduan harmonis yang melukis langit dan laut dengan warna-warna pastel yang memesona. Sinar mentari yang memeluk pagi memberi tanda kehadiran harapan, sementara senja yang meredupkan langit memanggil kekecewaan untuk merenung. Namun, di balik setiap siluet yang terpahat di cakrawala, Gili Genting menawarkan panggung yang tak pernah sepi dari pertunjukan kehidupan. Gili Genting bukan sekedar pulau, melainkan pangkuan ibu alam yang memeluk setiap langkah kita dengan lembutnya. Sebenarnya bukan cuma di sini sebenarnya, tapi sepertinya keseluruhan di Madura, bukan cuma nih Gili Genteng, termasuk di rumah. Di rumah juga
orang itu apa ya? Bahkan kok pernah buat quotes, bahwa jika kamu memiliki mimpi yang tinggi, pulau ini tidak cukup untuk menampung mimpimu. Maka pergilah ke negeri seberang. Di sana kamu akan menemukan mimpi itu dan kamu akan mengepakkan sayap. Ya artinya apa ya? Pulau sekecil ini itu tidak bisa menampung semua mimpimu, mewujudkan semua mimpimu deh. Misalnya mimpimu itu tinggi deh. Memang kayak apa ya? Kita tuh memandang tempat kelahiran sebagai tempat yang terbelakang, sehingga untuk menemukan untuk untuk mencari atau mendapatkan kesuksesan yang sesuai dengan standar orang-orang sini itu tak bisa menggunakan pulau. Kurang fasilitas, maka banyak orang yang merantau keluar, untuk ngejar sukses yang distandarkan oleh orang-orang sini deh ya. Kayak hidup cukup. Tapi mun kata Pak Kempeng kan nyawan Pak Kempeng sih. Kata Pak Kempeng itu yang sudah pernah merantau daripada tahun berapa ya? Sekitar tahun 90-an. Ya kembali lagi ke sini dan untuk tinggal bersama orang tuanya di sini, bahkan membuat bisnis di sini itu ternyata memang tidak apa-apa untuk mengejar cita-cita keluar. Dan sebenarnya apa ya, hidup di Gili Genteng ini itu cukup. Yang membuat orang tidak cukup itu gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Ya hidup ingin memiliki ini itu dan lain-lain, gengsi terhadap sesuatu. Itu diantara orang-orang yang banyak meninggalkan kampung kata beliau. Jadi hanya persoalan gaya hidup. Iya bagus sih, misalnya setiap orang memiliki pemikiran kayak Pak Kempeng gitu. Iya masalah. Nah orang sekarang itu sudah sudah memiliki standar hidup masing-masing, enggak? Gaya hidup masing-masing. Iya kayak mereka memiliki standar hidup. Iya harus kayak gini deh ya. Dek masih pada benreng lain kan? Muncan istilahnya reng Roma, dek rumah saya pada benreng lain. Mun saya lain aku bayi Roma, dek rumah saya mati paruh lagi ya. Saya orang lain andi mobil, dek rumah saya andi mobil lagi ya. Akhirnya standar hidup ya disesuaikan dengan standar orang lain. Ada tak kira pernah merasa cukup? Ya bagus kalau misalnya orang-orang memiliki pemikiran kayak Pak Kempeng jadi ya. Bahkan yang disayangkan Pak Kempeng itu banyak orang yang kawin umpamanya dari luar. Cowok kawin dengan cewek sini. Tapi cewek sini langsung dibawa keluar. Itu yang bikin Pak Kempeng merasa sedih. Mon di sini mungkin masih lumayan strategis Kak, pola listrik masuk kan ya. Lah kalau di rumah itu benar-benar digilir aja. Bayangkan coba. Dek rumah ya. Bukan ingin menjelek-jelekkan pulau sendiri, tapi memang untuk mimpi tidak cukup untuk mengejar mimpi. Iya, memang benar-benar tak cukup. Jadi sekarang kan eranya sudah digital kan ya. Sedangkan listrik belum tercukupi. Bagaimana mau bisnis digital? Iya kan. Tidak ada fasilitas listrik. Di rumah saja kita itu untuk buka WA, ngirim WA, pesan chat WA itu lemot minta ampun kan. Usah enter kata atau enter kata iya masang wifi nih rumah. Tapi itu lagi kendalanya, listriknya cuma hidup pas malam. Itu pun cuma sampai jam 12. Benar-benar terbatas kan. Ya mau tidak mau orang-orang yang memiliki visi anggaplah visioner orangnya ya, otomatis tidak akan memilih neng Eroma deh ya. Pasti dia akan mengepakkan sayapnya di luar. Penyebabnya juga ya, gara-gara orang pender tak beli ke pulau. Akhirnya pulau dikuasai orang-orang yang ya kayak gitulah. Iya bahkan gara-gara hal itu kata Pak Kempeng sebenarnya di pantai ini Anda jangan tersenyum. Anda sudah capek. Iya jadi kata Pak Kempeng ini di sini sebenarnya sangat jernih, bahkan ikan-ikan bermain-main di bibir pantai ini.
Tapi kata Pak Gembeng, sejak dulu orang itu kan tidak terlalu peduli pada sama hal itu. Itu bahkan dibom, dikasih racun dan lain-lain. Itu yang bikin apa ya? Ekosistem lah ya, ekosistem di sini rusak. Iya Kak, kan itu dulu sih. Tapi sekarang udah ada peraturan. Iya, makanya dulu kan tidak peduli orang-orangnya, terserah gitu kan, soalnya tidak melihat banyaknya sumber daya. Intinya gini Kak, yang mengelola di pulau itu emang kebanyakan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang anggaplah yang benar-benar profesional lah dia. Intinya orang-orang yang memiliki orang yang visioner lah ya, banyak keluar. Akhirnya di pulau dikelola orang-orang yang gitu aja. Akhirnya ketika mengelola pulau tidak profesional, mengadakan ilmu ya seadanya gitu. Andai orang-orang yang yang sudah misal menimba ilmu di luar kembali lagi ke pulau, dikelola dengan baik, sebenarnya pulau itu kan kalau di ekonomi itu kan ada program istilahnya one village one product kan, satu desa satu produk. Iya kan, seandainya program itu berjalan benar-benar dikelola secara profesional, itu setiap desa di Madura, khususnya di Madura itu luar biasa. Manusia sebagai bagian dari alam sendiri bertanggung jawab menjaga dan merawat kelestarian alam. Sebab dari situlah kita lahir. Bumi ini tak ubahnya ibu bagi manusia. Kita memanggilnya Ibu Pertiwi. Ia menyapa kita lewat suara angin dan embusan ombak yang membawa pesan-pesan kebijaksanaan dari zaman ke zaman. Di bawah cahaya bulan yang mengawal malam, kita merenungkan arti hidup yang dalam, sementara matahari yang menjelang kembali mengajak kita untuk merangkai mimpi-mimpi baru di pagi yang cerah. Sebagai seorang ibu, pulau ini akan terus menjaga dan merangkul kita. Tempat berteduh paling nyaman dan tempat berlindung paling aman. Ia akan senantiasa menemani kita hingga hari tua nanti. Tempat berlindung di hari tua sampai